wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh mahasiswa program studi ilmu keperawatan Stikes Sang Tuah Pekanbaru. Kita bertemu pada kali ini di dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas yaitu pengantar dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Tentunya kita akan berbicara tentang latar belakang, tujuan ya dari pendidikan kewarganegaraan. Baik, yang pertama kita lihat dulu pendidikan kewarganegaraan secara etimologis, di mana ada dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, pendidikan secara etimologis merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dalam proses pembelajaran agar bisa mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Jadi pendidikan itu merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dalam proses pembelajaran agar bisa mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Jadi dengan pendidikan itu semua potensi itu bisa dikembangkan ya. Selanjutnya adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu secara etimologi berarti segala sesuatu hal yang memiliki keterkaitan dengan warga negara, hukum, serta politik. Itu kira-kira secara etimologis. Maka kita masuk secara terminologis, pengertian atau istilah. Maka pendidikan kewarganegaraan itu adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya untuk melatih para mahasiswa berperilaku kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis sebagai bekal hidup yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pendidikan kewarganegaraan ini kita juga selalu terkait dengan Pancasila ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya secara ontologis, pendidikan kewarganegaraan ini adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi secara ontologis, sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah pendidikan kewarganegaraan itu secara etimologis, secara terminologis, dan secara ontologis. Satu lagi kita bahas secara yuridis ya. Kalau bicara tentang yuridis tentu dasar atau hukum ya. Nah, pendidikan kewarganegaraan tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kita bisa lihat itu ada di dalam pasal 37. Itu juga mencakup itu ya. Kemudian juga di dalam TAP MPR, peraturan pemerintah, dan juga mungkin masuk dalam peraturan daerah ya, yang tujuannya adalah agar masyarakat memiliki rasa cinta tanah air dan kebangsaan. Nah, kita lihat juga di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ya, di mana disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu yaitu bermaterikan tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar 1945, tentang NKRI, dan juga tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Begitu juga di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ya, pasal 1 ayat 2, ataupun undang-undang sebelumnya tahun 20 tahun 2003, di mana di dalam undang-undang itu sendiri disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu meliputi tentang belajar tentang keindonesiaan ya, kepribadian Indonesia,
Kemudian belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia ya. Jadi belajar tentang Indonesia, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, kemudian membangun rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Nah, itu sebagai awal latar belakang mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Kita sudah bahas secara etimologis, secara terminologis, secara ontologis, dan secara yuridis. Nah, bagaimana kedudukan pendidikan kewarganegaraan ini di perguruan tinggi? Ya, yang pertama, di perguruan tinggi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini adalah mata kuliah pengembang kepribadian. Ya, jadi mata kuliah pengembang kepribadian. Yang kedua, dalam sistem pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan baginya, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kedudukan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, ya, pertama adalah sebagai mata kuliah pengembang kepribadian, yang kedua untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya bagaimana karakteristik pendidikan kewarganegaraan ini? Ya, yang pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini tidak terlepas dari pendidikan nilai dan moral. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan ini sebagai pendidikan dengan istilah education for becoming, ya, untuk menjadi, ya. Jadi sebagai pendidikan untuk menjadi, education for becoming. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan ini merupakan wahana pengembangan daya nalar dan berpikir kritis, ya, daya nalar dan berpikir kritis. Yang keempat, pendidikan kewarganegaraan ini sebagai laboratorium, ya, demokrasi dan pemberdayaan civil society, ya, masyarakat sipil. Jadi ini merupakan sebagai laboratorium untuk demokrasi dan juga untuk pemberdayaan civil society. Nah, kenapa sangat urgensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Yaitu yang pertama, yaitu untuk melahirkan warga negara yang memiliki wawasan kebangsaan dan bernegara serta nasionalisme yang tinggi. Ya, ini sangat penting sekali, ya. Kemudian yang kedua, melahirkan warga negara yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi serta berpikir kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi sangat urgensi sekali pendidikan kewarganegaraan ini di perguruan tinggi untuk melahirkan warga negara, ya, atau mahasiswa, ya, yang memiliki wawasan kebangsaan dan bernegara serta nasionalisme yang tinggi. Ini sangat penting, ya, dalam suatu negara. Yang kedua, melahirkan warga negara yang memiliki komitmen yang kuat, ya, komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi serta berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan permasalahan bangsa tentunya. Baik, kita lanjut. Ya, bisa dipahami, ya. Atau perlu diulang dari awal? Baik, selanjutnya secara historis, ya, kalau kita bicara latar belakang, ya, pendidikan kewarganegaraan ini, ya, secara historis pendidikan kewarganegaraan ini yaitu yang pertama, pendidikan kewarganegaraan atau yang disebut dengan civic education sebenarnya telah diajarkan, ya, sejak masa era Soekarno, yaitu tahun 1901 sampai dengan tahun 1970. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu disebut dengan civic education atau pendidikan
kewarganegaraan yang sudah ada sejak zaman Soekarno, ya, 1901-1970. Nah, yang kedua, pada tahun 1968 pendidikan kewarganegaraan atau civic education ini dirubah namanya menjadi pendidikan kewargaan negara, ya. Jadi pada tahun 1968 pendidikan kewarganegaraan ini dirubah menjadi namanya pendidikan kewargaan negara. Selanjutnya, perubahan yang ketiga pada tahun 1975 pendidikan kewargaan negara tadi dirubah lagi menjadi pendidikan moral Pancasila. Nah, ini sudah akrab sekali di telinga kita, ya. Disebut dengan PMP, pendidikan moral Pancasila. Tapi pada tahun 1994, ya, pendidikan moral Pancasila atau PMP ini dirubah lagi menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi ada penyatuan, ya, antara pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Nah, pada tahun 2000 pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN ini dirubah lagi menjadi balik kepada pendidikan kewarganegaraan, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, pendidikan Pancasila ada, pendidikan kewarganegaraan ada, tapi ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saling terkait, ya. Pancasila sebagai dasar negara, kemudian pengembangan kepribadian warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Adapun misi dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, yaitu yang pertama, membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini merupakan membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dengan rasa dan tanggung jawab. Jadi, misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ini agar mahasiswa memiliki kepribadian yang mantap, ya, tentu kepribadian bangsa Indonesia, ya. Kemudian agar konsisten, ya, mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi semakin mantap kepribadiannya, kemudian konsisten dengan Pancasila, dan yang terpenting dalam pendidikan kewarganegaraan juga munculnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air, ya, yang besar dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini penting, ya. Kita negara Pancasila ini, tanggung jawab itu sangat penting sekali, ya. Baik pada diri sendiri, pada masyarakat, pada negara, dan juga agama, bangsa, dan negara. Yang kedua, misinya adalah agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya, ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini misinya di perguruan tinggi itu agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Apakah sekarang masih ada yang belum tahu haknya, belum tahu apa kewajibannya sebagai warga negara? Ya, kita perdalam lagi nanti dalam pendidikan kewarganegaraan yang kita pelajari. Ya, jadi menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, kemudian berpikir kritis. Ya, pikir kritisnya artinya bisa melihat apa yang terjadi, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara ini, persoalan apa yang muncul, ya, apa yang bisa dikritisi, ya, tentunya yang kritisi yang membangun, ya,
kondusif kalau bahasa sekarang ya. Kemudian di samping paham hak dan kewajibannya, berpikir kritis, juga bertoleransi tinggi. Nah, ini persoalan sekarang ya, agar mahasiswa bertoleransi tinggi. Kemudian pribadi yang cinta damai, ya, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik baik lokal, nasional maupun internasional. Jadi mau berpartisipasi. Jadi itu yang diharapkan misi pendidikan kewarganegaraan perguruan tinggi, ya. Di samping menetapkan kepribadian agar konsisten mewujudkan nilai Pancasila, menimbulkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang besar dalam menguasai, menerapkan, mengembangkan pengetahuan teknologi seni dan dengan rasa yang tanggung jawab, serta mahasiswa itu menjadi paham hak dan kewajibannya, berpikir kritis, bertoleransi yang tinggi, menjadi pribadi yang cinta damai, sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik baik lokal, nasional maupun internasional. Jadi ikut andil berpartisipasi ya dalam kehidupan politik ya, dalam kehidupan sehari-hari baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Baik, selanjutnya kita berbicara tentang tujuan ya, pendidikan kewarganegaraan ya. Jadi apa tujuan memperoleh pendidikan kewarganegaraan ini? Ya, apa tujuannya? Ya, yaitu yang pertama, membentuk warga negara yang baik atau good citizenship. Ya, jadi smart and good citizen. Jadi tujuannya diberikannya pendidikan kewarganegaraan ini untuk membentuk warga negara yang baik dan juga pintar atau berpendidikan, good and smart citizen ya. Yang kedua, untuk membentuk warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, menyiapkan generasi muda atau mahasiswa yang brilian ya sebagai penerus tampuk kepemimpinan nasional ya, generasi yang akan datang akan menjadi pemimpin ya, maka dibentuk generasi muda ini menjadi generasi muda yang brilian, menyiapkannya. Kemudian yang keempat, menjadikan Indonesia negara yang hebat, tangguh, cemerlang, prestasi ya, disegani ya, yang maju. Kemudian yang kelima, membentuk kepribadian masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi bagaimana masyarakat, mahasiswa itu ya memiliki kepribadian masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah kepribadian bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, bukan sesuai dengan ideologi yang lainnya. Yang keenam yaitu membekali masyarakat untuk bisa, masyarakat atau mahasiswa untuk bisa menjalin hubungan yang berlandaskan Pancasila, baik hubungan dengan negara maupun kepada sesama manusia. Jadi tetap pegangan jalan Pancasila ya, supaya konsisten dan komitmen tentang Pancasila. Yang ketujuh yaitu memupuk kesadaran cinta tanah air ya, mengetahui tentang hak dan kewajiban ya dalam usaha pembelaan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu tujuan memperoleh pendidikan kewarganegaraan. Jadi tujuannya adalah menjadikan manusia warga negara Indonesia ya good and smart citizen ya, baik dan pintar atau baik dan terdidik, warga negara yang baik dan pintar atau warga negara yang baik dan cerdas atau warga negara yang baik dan terdidik. Nah, warga negara yang baik dan terdidik itu seperti apa? Ya, seperti apa? Nah, yaitu
warga negara yang berpikir kritis dan sistematis. Yang kedua, warga negara yang menerima dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah warga negara yang bisa menyelesaikan konflik-konflik itu tanpa kekerasan, ya. Yang keempat itu warga negara yang bersikap demokratis. Yang kelima yaitu warga negara yang menghormati hak asasi manusia. Yang keenam yaitu warga negara yang selalu berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan atau dalam kehidupan politik. Yang ketujuh yaitu warga negara yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Yang kedelapan, warga negara yang peduli lingkungan dan gemar melakukan tindakan kemanusiaan. Nah, itu warga negara yang baik, ya. Pendidikan kewarganegaraan membentuk warga negara yang baik dan cerdas, warga negara yang baik dan pintar, warga negara yang baik dan terdidik. Nah, itulah ciri-ciri warga negara yang baik tadi, ya. Ada 8. Baik, selanjutnya pendidikan kewarganegaraan ini sebagaimana tadi telah disebutkan selalu mengalami perubahan-perubahan, ya. Baik dari nama tentu juga dari materi, ya. Jadi ada tantangan atau dinamika dalam pendidikan kewarganegaraan ini, ya. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan ini senantiasa menghadapi dinamika, ya, perubahan-perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kehidupan kita bermasyarakat bangsa negara ini kan dinamis, ya, selalu terjadi perubahan. Makanya dalam pendidikan kewarganegaraan juga terjadi perubahan-perubahan seperti mana kita sebutkan tadi, namanya saja bisa berubah-ubah, ya. Jadi akan sangat tergantung terhadap dinamika perubahan baik secara internal maupun eksternal, terutama dalam perubahan terjadi dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, ya, serta dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan ini untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, ya, terhadap dan juga eksistensi konstitusi negara dan tuntutan serta dinamika perkembangan bangsa. Jadi apa yang terjadi dalam perubahan cara pandang bangsa Indonesia, apa yang terjadi dalam konstitusi, ya, perubahan-perubahan kita sering lihat dengar sekarang amandemen, itu juga nanti akan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap pendidikan kewarganegaraan, ya, sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan bangsa. Itulah tantangan dan dinamika dalam pendidikan kewarganegaraan ini. Jadi tidak heran kalau dalam pendidikan kewarganegaraan ini terjadi perbedaan nama, perubahan nama dan sebagainya, ya, dari beberapa negara-negara berbacam nama, ya, untuk pendidikan kewarganegaraan ini. Ya, di Indonesia sekarang disebut dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, di Amerika itu disebut dengan civics atau civic education, yaitu hampir sama, ya. Nah, di United Kingdom, di British Inggris itu disebut dengan citizenship education, ya, lebih kepada kewarganegaraan, pendidikan tentang kewarganegaraan, ya, menekan kepada citizenship-nya, ya, bukan kepada civic-nya. Nah, kalau di Timur Tengah, ya, mungkin itu disebut tarbiyatul watoniyah. Nah, itu ilmu tentang negara, ya. Nah, kemudian di Australia mereka menyebutnya dengan social studies, lebih kepada sosial, ya, kehidupan sosial. Jadi pendidikan kewarganegaraannya lebih kepada kehidupan sosial. Nah, di Afrika Selatan itu disebut dengan life orientation, lebih kepada orientasi kehidupan, ya. Sedangkan di Hongaria malah disebut dengan people and society, ya, people and society. Nah, di Singapura itu disebut dengan civics and moral education. Jadi apapun nama dari pendidikan kewarganegaraan ini yang bisa berbeda-beda di antar negara, itu tentunya karena menyesuaikan dengan tuntutan dan dinamika perkembangan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal di negara tersebut. Bagaimana kondisi masyarakatnya, ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, apa yang perlu diberikan pemahaman terhadap masyarakatnya, maka itulah yang ditekankan fokus daripada pendidikan kewarganegaraan. Baik, saya rasa cukup, ya, untuk pertemuan yang pertama ini.
Mudah-mudahan pengantar pendidikan kewarganegaraan ini bisa dipahami. Dan sekali lagi jangan lupa setelah memahami materi kita pada pertemuan yang pertama ini, akan ada kuis ya yang bisa langsung dikerjakan apabila telah memahami materi ini. Nanti di deskripsi YouTube ini akan saya berikan linknya, yaitu Bitsly gitu ya. Silakan nanti. Dan kemudian untuk mengerjakan tugas ini ya ada beberapa pertanyaan, mungkin 4 pertanyaan yang akan saya berikan mengenai materi ini. Juga akan saya berikan password ya atau tokennya. Jadi pada mahasiswa yang ingin mengerjakan ya, mungkin ada yang ingin mengerjakan lebih awal ya, akan saya bisa minta passwordnya kepada saya, atau yang sesuai dengan jadwalnya akan kita share ke grup kelasnya ya. Dan perlu diingat lagi untuk betul-betul memahami apa yang disampaikan pada hari ini, karena tugas ini hanya bisa diisi 1 kali ya, tidak bisa direvisi atau diperbaiki. Jadi pahami betul apa materi kita pada hari ini, kemudian nanti barulah mengerjakan tugas ya. Linknya ada di deskripsi YouTube ini, Bitsly ini, dan juga nanti akan saya berikan password atau tokennya untuk mengerjakan ini. Bagi yang mengerjakan lebih awal sebelum jadwal, akan saya boleh meminta passwordnya kepada saya secara pribadi. Bagi yang mengerjakan sesuai jadwal, akan kita share ke grup kelasnya sesuai dengan jadwal jam yang telah kita sepakati. Baik, saya rasa demikian saja ya. Jangan lupa nanti di kolom komennya juga mengisi nama, NIM dan kelasnya ya. Nama, NIM dan kelasnya. Jadi ada beberapa absen ini ya. Jadi ada absen khusus, ada di